Selamat pagi, Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam dalam pengharapan kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Bapa kekal dalam kehidupan kami. Kami mau fokus kepada Tuhan Yesus. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami rindu mengalami kekuatan baru lewat firman-Mu. Sebelumnya kami mau menyembah Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Kami berdoa Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Indah pada Tuhan jawab doa yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar yang ku doakan. Tuhan menjawab doa yang kita bilang terbaik waktu yang tepat. Izinkan Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh yang ku doakan.
kami akan melihat Engkau jadikan semua. Kami akan melihat Tuhan, Engkau yang mengubahkan hati, Engkau yang mengubahkan keadaan. Engkau yang jadikan semua indah pada waktunya. Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan. Engkau Tuhan yang sanggup untuk menjawab. Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan hati setiap umat-Mu. Kami percaya Bapa di surga, ketika kami dengan sungguh-sungguh berdoa, maka Engkau Tuhan yang mengubah keputusan-Mu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami merasakan anugerah-Mu sungguh luar biasa tercurah dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-berkat yang spesial pagi hari ini. Kami buka hati kami, urapan yang baru, kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Dan tiada satupun yang dapat menahan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terpujilah kekal Bapa selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam anugerah yang melimpah kita percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yunus ditelan di perut ikan besar oleh karena dia lari dari panggilan Tuhan. Pada waktu dia ada duduk di bawah kapal, dia tidur dengan nyenyak. Di tengah-tengah ombak yang sudah menerpah yang begitu hebat, kapal yang mereka tumpangi itu sudah terombang-ambing ke sana kami, dia malah tidur di bawah kapal, saudara. Lalu seorang awak kapal berkata, ternyata kenapa kamu bisa tertidur di tengah-tengah goncangan kapal yang ada? Ternyata setelah dibuang undi didapati bahwa Yunus adalah salah satu pembawa masalah karena dia lari dari panggilan Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan, akhirnya Tuhan kejar dia kemanapun dia pergi, Tuhan kejar. Dan kemudian Tuhan izinkan kapal yang ditumpangi mereka itu mengalami badai sakal. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu para awak kapal dan penumpang yang ada memutuskan untuk membuang Yunus ke dalam lautan yang luas, ya. Apa yang terjadi, saudara? Harusnya Yunus seketika itu juga bisa tenggelam di tengah lautan yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan izinkan atas penentuan Tuhan, seekor ikan besar itu melahap Yunus. Dan dia masuk di tengah-tengah dunia orang mati di perut ikan. Saudara, kalau dia sudah masuk di tengah laut, pasti sudah tercebur di laut, pasti dia sudah mati. Tapi karena seizin Tuhan dia ditelan oleh ikan besar ini. Dia ada di perut ikan itu selama 3 hari, saudara. Dan dia tetap ada di sana, dia tetap hidup. Entah bagaimana luasnya keadaan perut ikan tersebut. Dan mujizat Tuhan juga yang sungguh luar biasa. Sehingga dia tetap terpelihara di dalam perut ikan. Mungkin dia tidak langsung mengunyah, ada ruang kosong di dalamnya. Dia masih tetap hidup, bisa tetap bernafas. Semua karena mujizat daripada Tuhan. Ketika dia sudah lari, dia diterpa oleh ombak sakal, kemudian ditelan perut ikan. Akhirnya Yunus pun sadar bahwa saya sudah salah. Saya sudah melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan ke dunia orang mati, dia pun ternyata tidak bisa menghindar dari pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib. Makanya di dalam kitab Mazmur dikatakan, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan, mendaki ke langit. Amin. Mendaki ke langit di sana ada, dunia orang mati di sana ada, mau lari kemanapun Tuhan itu ada. Kita nggak bisa melarikan diri daripada Tuhan. Apalagi dengan congkaknya kita berkata, saya ingin menjauh dari hadirat Tuhan. Nggak bisa, saudara. Kita itu sangat kecil. Kita mau lari kemanapun Tuhan lihat kita. Tidak ada alasan untuk kita melarikan diri. Di tengah-tengah pelarian diri, akhirnya masalah datang silih berganti, diterpa oleh badai, diterpa oleh amukan ombak, kemudian dimakan oleh ikan besar, kemudian dia masuk di perut ikan, itu nggak nyaman, ada anyir di sana, ada kotoran.
mungkin susah untuk bernafas, tapi Tuhan kirim mujizat di dalam kehidupan Yunus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak umat manusia yang sudah terhimpit, sudah jatuh, ditimpa tangga, terhimpit, diserang oleh banjir, kemudian masalah datang seolah-olah datang sebuah keadaan yang luar biasa di dalam hidupnya sehingga masalah datang silih berganti. Belum selesai yang satu sudah datang yang satu. Belum selesai yang satu sudah datang yang satu. Belum selesai yang satu sudah diizinkan masalah yang lain. Kemudian ditagih hutang, kemudian ditagih dan lain sebagainya. Kemudian ada masalah-masalah yang begitu banyak. Berapa banyak di antara kita saudara yang mengalami keadaan-keadaan beruntun yang seperti itu. Jangan-jangan kita sedang menghindar dari Tuhan. Saudara, keadaan yang paling sulit adalah ketika bukan saja kita mengalami masalah, bukan saja sekedar kita sakit, tetapi kalau orang itu dengan sengaja menghindar dari panggilan Tuhan, dengan sengaja menghindar dari hadirat Tuhan, dengan sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dengan sengaja menjauhkan diri dari doa-doa kepada Tuhan, dengan sengaja menghindarkan diri dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Disitulah kemalangan yang terbesar dari orang-orang percaya. Kemalangan yang terbesar bukan karena banyaknya dan beratnya beban masalah hidupmu. Bukan karena beratnya sakit penyakit yang kau tanggung. Bukan karena beratnya masalah keadaan finansialmu yang begitu berat. Tapi ketika engkau menghindar dari hadirat Tuhan, disitulah letak permasalahan yang jauh lebih besar dari apapun. Karena menghindar dari hadirat Tuhan, saudara, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kekuatan, kehilangan sukacita, kehilangan sandaran, kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini kalau engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, engkau orang yang suka menghindar, engkau orang yang suka lari dari kenyataan, engkau orang yang suka menunda-nunda panggilan, engkau orang yang suka menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menjamah hatimu, memelihara hati dan pikiranmu, membuat engkau kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Welcome back. Aku berdoa pada pagi hari ini, kekasih Tuhan yang sudah menghindari pelayanan. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu memeluk engkau hari ini. Jangan keraskan hatimu, datang kepada Tuhan. Jangan salahkan manusia, tapi datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yunus menghindar dari Tuhan. Tuhan kejar Yunus. Masalah datang silih berganti. Yunus menyerah, bertekuk lutut di hadapan hadirat Tuhan. Hampir terlambat, sudah ada di dalam perut ikan, sebentar lagi binasa. Tapi ketika dia berseru, Tuhan mendengar. Bukankah dia Bapa yang baik, yang mendengarkan justru di saat-saat yang paling genting, di saat engkau hampir kehilangan pengharapan. Dia Tuhan yang digerakkan hatinya untuk mengubah keputusan bagi setiap doa dan permohonan kita. Saudaraku, kabar baik hari ini. Tuhan sanggup mengubah keputusan untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yunus mengambil keputusan untuk merendahkan diri, mengambil keputusan untuk kembali, mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Maka ketika Yunus berdoa, Tuhan pun mengubah keputusannya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan berkata di dalam Yunus 2 hingga 4 dan Mika 1 hingga 2. Doa yang mengubah keputusan Tuhan. Amin. Ternyata Tuhan sanggup mengubah keputusan, saudara. Ada 2 keputusan yang Tuhan ubah pada saat ini. Yang pertama keputusan untuk Yunus yang harusnya sudah di perut ikan. Dia pasti binasa, saudara. Tapi Tuhan mengubah keputusannya untuk menyelamatkan dia keluar dari perut ikan. Yang kedua, keputusan Tuhan untuk memberitakan kebinasaan bagi bangsa Niniwe. Bangsa yang dibentuk oleh bangsa kafir, oleh Nimrod, yaitu bangsa Asyur. Saudaraku, bangsa Niniwe yang harusnya mati binasa dan kemudian mengalami penghukuman daripada Tuhan. Tapi Tuhan sanggup mengubah keputusannya. Dengan cara apa? Ketika mereka datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Dia dimuntahkan keluar dari perut ikan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat.
Amin. Di dalam Yunus 2 ayat 7 berkata seperti ini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Saudara, kunci di dalam mengubah keputusan Tuhan. Yunus yang harusnya ketika dia lari dari panggilan, harusnya dia dibinasakan di tengah laut, di tengah gelombang, di tengah amukan badai, dan ditelan oleh ikan besar. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengubah keputusannya dan dia diselamatkan. Satu hal saudara, kunci supaya Tuhan bisa mengubah keputusan. Yang pertama saudara, adalah kita berdoa. Berdoa dengan merendahkan diri. Doa orang congkak, doa orang sombong tidak akan didengar di telinga Tuhan. Doa orang yang tergesa-gesa, doa orang yang memaksa, itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mudah digerakkan hatinya mendengarkan doa yang lahir dari sebuah pertobatan, yang lahir dari penyesalan, yang lahir dari kerendahan hati. Saudaraku, saya banyak melihat ada banyak orang-orang ketika dia mengalami tekanan masalah persoalan, dia datang dengan sungguh-sungguh merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan Tuhan mengubah keputusannya. Dan Tuhan sanggup menjawab doa. Saudara, bahkan Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah seorang raja Babel yang sudah menaklukkan bangsa Israel. Yang menimbulkan kesombongan di dalam hatinya ketika dia menaklukkan bangsa Yehuda. Dia berpikir dia adalah orang yang paling hebat di dunia ini. Karena bangsa pilihan yang paling dikasihi Tuhan ada di bawah pemerintahan dia di pembuangan di Babel. Lalu dia meninggikan diri, dia menyombongkan diri. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuat dia kehilangan akal sehatnya. Kemudian dia lari ke padang belantara, di padang gurun dia seperti orang gila di sana. Sampainya di sana dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang merupakan hanya ciptaan belaka. Dia merendahkan dirinya dan menundukkan dirinya serendah-rendahnya di bawah Tuhan semesta alam. Lalu Tuhan memulihkan keadaannya. Saudara, doa yang mengubahkan keputusan Tuhan adalah doa yang lahir dari pertobatan. Doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari hati yang menyesal. Saudara, hidup ini penuh dengan kesalahan. Hidup ini penuh dengan kecongkakan. Hidup ini penuh dengan kesombongan. Tetapi ketika kita sadar di titik kita merasa bahwa kita sudah melampaui dari apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita mengalami yang namanya itu pertobatan. Di dalam pertobatan, doa kita didengar oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, ketika kita berdoa, doa yang lahir dari hati yang menyesal, doa yang lahir dari hati yang merasa ketidakmampuan, doa yang lahir dari hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Yang kedua, doa yang memahami kehendak Tuhan. Ketika Yunus berdoa dengan sungguh-sungguh karena dia memahami kehendak Tuhan, yaitu untuk menyampaikan keselamatan kepada bangsa Niniwe. Doa yang lahir dari kehendak Tuhan, yaitu doa yang memahami hatinya Tuhan. Yunus paham kalau selama ini dia lari dari panggilan. Dan dia paham bahwa maksud Tuhan bukan untuk membinasakan dia. Tapi maksud Tuhan adalah untuk membuat dia bertobat. Saudara, ada begitu banyak orang yang tidak menyadari kehendak Tuhan. Itu sebabnya ketika dia berdoa dia tidak menerima apa-apa. Doa yang memahami kehendak Tuhan. Yunus tahu bahwa dia harus bertobat, dia harus kembali, dia harus melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Memang begitu saudara. Manusia itu pada dasarnya pelupa. Lupa akan Tuhan. Lupa kalau dia nggak mampu. Lupa kalau dia sesungguhnya adalah manusia yang merupakan hanya ciptaan Tuhan. Teringatlah bahwa dia orang ciptaan Tuhan. Lalu dia ketika dia teringat kepada Tuhan, sampailah doanya kepada Tuhan dalam baitnya yang kudus. Ini orang yang berdoa di dalam kesulitan, bukan hanya kesulitan saudara. Kalau saudara berdoa di tengah-tengah kesulitan karena masalah, ini orang berdoa karena kesulitan bernafas, kesulitan karena dia ada di perut ikan yang sebentar lagi di enzim-enzim dari paus itu akan menggulung dia untuk kemudian dia mengalami kebinasaan. Dia ada di tengah masalah yang lebih daripada maut, saudara. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka lah yang meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan dari Tuhan.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, rancangan Tuhan adalah untuk menyelamatkan kita. Doa yang lahir dari kehendak Tuhan. Yunus tahu bahwa dia pernah bernasar untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia lari dari itu. Dan dia tahu bahwa kalau dia sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pahami apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Maksud kehendak Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan. Maksud dan kehendak Tuhan itu adalah untuk mengutus engkau. Maksud dan kehendak Tuhan adalah untuk memulihkan keadaanmu. Maksud dan kehendak Tuhan adalah untuk engkau menjadi pemberita Injil keselamatan daripada Tuhan. Sampai di titik ini kalau engkau memahami maksud Tuhan, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia seperti makan makanan rohani, dia akan kuat. Itu sebabnya saudara, doa yang lahir dari kehendak Tuhan adalah doa yang powerful. Jadi yang pertama, doa yang lahir dari sebuah hati yang menyesal, dari sebuah pertobatan, dari sebuah hati yang merendahkan diri. Yang kedua, doa yang lahir dari hati yang mengenal kehendak Tuhan. Yang berikutnya saudara, di dalam Yunus 3 ayat 1 hingga ayat ke-5 dan seterusnya hingga ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Panggilan itu kembali pulih dalam hidupnya. Bangun, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya. Artinya sudah sepertiga jalan. Mulailah Yunus masuk dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Lalu apa yang terjadi saudara? Orang-orang ini ketika mendengarkan suara Tuhan melalui nabinya, mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya akan ancaman hukuman tersebut. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa, anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turun ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Saudara, prinsip yang pertama itu jelas. Doa yang mengubah keputusan Tuhan lahir dari hati yang menyesal, lahir dari hati yang merendahkan diri, lahir dari hati yang bertobat, lahir dari hati yang sungguh-sungguh mau duduk di kaki Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan. Ya, baik orang dewasa, baik anak mengenakan kain kabung, yaitu tanda pertobatan. Kemudian Raja kota Niniwe, dia turun dari singgasananya, tahtanya yang tinggi, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Saudara, hati yang menyesal ini adalah kunci revival. Hati yang menyesal adalah kunci perubahan dalam hidupmu. Pada hari ini ketika engkau berdoa, ambil waktu untuk buang segala kesombongan, buang segala tahtamu, buang segala jabatanmu, dan turunkan harga dirimu datang kepada Tuhan, supaya hanya nama Yesus yang ditinggikan. Prinsip yang pertama itu sama saudara, menyesal, bertobat, dan mengakui kesalahan. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklukkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras pada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Yang luar biasa ayat 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga tidak binasa. Saudaraku yang diberkati, prinsip yang kedua itu sama. Doa yang lahir dari mengenal kehendak Tuhan. Tuhan inginkan pertobatan supaya ada keselamatan bahkan bagi bangsa yang lain, saudara. Kalau hanya sekedar menyembuhkan, Tuhan bilang, hei, aku ini Tuhan yang menciptakan engkau. Engkau sembuh di dalam nama anakku Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tapi yang Tuhan inginkan ini adalah perubahan sikap.
Bagaimana orang-orang kembali ke fitrahnya. Orang-orang kembali kepada gambaran semula. Jadi mengenal kehendak Tuhan di dalam doanya adalah mengembalikan dan memulihkan gambaran kita yang sudah rusak kepada gambaran yang Tuhan kehendaki. Gambaran seperti apa, saudara? Pertobatan itu adalah salah satu upaya untuk membuat umat manusia itu memiliki gambaran yang dipulihkan. Serupa dan keserupaan dan segambar dengan Kristus yang bisa lahir dari pertobatan. Itulah sebabnya Tuhan berkenan kepada orang yang sungguh-sungguh mengenal kehendak. Yang pertama, doa yang lahir dari pertobatan, penyesalan, pengakuan, dan merendahkan diri. Yang kedua, doa yang lahir dari mengenal kehendak Tuhan. Niniwe adalah satu bangsa yang mendengarkan pertobatan di dalam satu hari, tapi mereka mengenal kehendak Tuhan. Kehendakku adalah seluruh umat manusia diselamatkan, demikian firman Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah seluruh umat manusia itu tidak menajiskan nama Tuhan, tetapi mengakui kebesaran nama Tuhan. Demikian hebatnya sebuah perubahan sikap yang lahir dari doa yang mengenal kehendak Tuhan. Itu sebabnya doa yang powerful adalah doa yang mencari kehendak Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, namun kehendak Tuhan. Amin. Ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Dan saudaraku, apa yang terjadi ketika Tuhan memutuskan untuk menyesal? Maka saudara, ketika menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Allah bukanlah manusia sehingga dia menyesal. Amin. Yang ketiga, doa yang mengubahkan hati Tuhan adalah doa yang membawa umat Tuhan kembali pada keselamatan. Amin, saudara. Doa yang paling powerful adalah kalau untuk segala sesuatu yang kamu doakan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, maka Tuhan pun mengubah keputusannya untuk membinasakan satu bangsa yang besar. Tidak pernah Tuhan menyesal dalam hidupnya sebab dia bukanlah Allah yang menyesal. Dia bukanlah Allah yang sanggup mengubah keputusannya begitu gampang. Tetapi karena ini persoalan jiwa, saudara. Persoalan orang-orang yang ada di Niniwe, ribuan orang, saudara. Niniwe percaya kepada Allah. Dan oleh karena mereka bertobat, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, doa yang mengubahkan hati Tuhan. Jikalau doa itu adalah untuk yang disertai dengan penyesalan. Lalu doa yang mengenal kehendak Tuhan. Yang ketiga, doa yang melahirkan jiwa-jiwa yang baru. Saudara, tidak pernah Tuhan mengabaikan doa bagi orang-orang yang berdoa bagi jiwa-jiwa, saudara. Niniwe, bangsa yang tidak tahu membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Bangsa yang tidak tahu pertobatan. Bangsa yang menyembah berhala. Karena dikatakan di dalam ayat 8, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka yang meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia. Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Dan karena Tuhan concern dengan keselamatan jiwa-jiwa, doa orang Niniwe didengar oleh Tuhan. Saudara, 3 hal ini yang harus menjadi gaya hidup kita dalam berdoa. Doa yang mengenal kehendak Tuhan, doa yang lahir dari hati yang menyesal, dan doa yang melahirkan jiwa-jiwa yang baru. Selanjutnya saudara, kita akan belajar tentang kitab Mika. Nabi yang menubuatkan lahirnya Tuhan Yesus di Bethlehem. Hai engkau Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda. Mika adalah nabi kecil yang ditolak oleh bangsa-bangsa yang bangsa Israel. Tetapi kemudian dia menyampaikan satu firman tentang kedatangan juru selamat. Saudaraku, latar belakang kitab Mika ini merujuk pada tokoh utama kitab itu, yaitu Mika, nabi dari Moreshet yang menjadi nabi atas Israel dan Yehuda di zaman pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari Yehuda. Ada perkataan nubuatan Nabi Mika, yaitu Mika hidup yang disampaikan pada waktu dia hidup di zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia.
Dia berasal dari Moreshet, yaitu desa di Yehuda di kerajaan Israel Selatan. Ia yakin bahwa Yehuda akan menghadapi bencana nasional seperti yang diumumkan oleh Nabi Amos tentang kerajaan utara. Mika mengemukakan bahwa Tuhan pasti menghukum bangsa Yehuda karena mereka kejam dan tidak adil terhadap sesamanya. Akan tetapi dalam khotbah Mika terdapat tanda-tanda yang lebih jelas dan terang tentang harapan untuk masa depan. Di dalam Mika 1, firman Tuhan datang kepada Mika, sebab itu aku akan firman Tuhan datang kepada Mika pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, yakni berkenaan dengan penglihatannya tentang Samaria dan Yerusalem. Kedua kota ini adalah ibu kota dari Israel di kerajaan utara dan Yehuda di kerajaan selatan. Samaria adalah pusat peribadatan dari bangsa Israel. Yerusalem adalah pusat peribadatan dari bangsa Yehuda. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan. Sebuah malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Nah, yang luar biasa di sini saudara, bahwa Samaria dan Israel dapat satu penglihatan bahwa Samaria akan menjadi timbunan puing dan malapetaka Tuhan akan turun bagi Yerusalem. Namun ada satu janji Tuhan di dalam Mika 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri kepala barisan mereka. Ada amin. Selalu dan selalu di tengah-tengah teguran, selalu ada janji-janji Tuhan. Yang Tuhan inginkan di balik semuanya itu adalah orang Israel, orang Yehuda bertobat, ya, bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya kesimpulan pada pagi hari ini saudara, kalau kita ingin melihat bahwa Tuhan mengubah keputusannya untuk membinasakan satu kota, satu bangsa, kita pegang janji firman Tuhan. Yang pertama, saudara, belajar untuk berdoa dengan merendahkan diri. Sungguh-sungguh di kaki Tuhan, menyesal, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Doa yang kedua, yaitu doa yang mengenal kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan sebanyak-banyak jiwa. Dan doa Tuhan itu adalah bahwa misalnya kamu sakit, saudara. Bukan kehendak Tuhan kamu meninggal dunia. Tapi kehendak Tuhan itu adalah supaya engkau memahami Yehova Jireh, Tuhan itu Tuhan menyediakan lewat sakit penyakit. Lalu engkau melihat bahwa ternyata Tuhan menyediakan. Lewat sakit penyakit, engkau dapat mengakui kekudusan Tuhan bahwa dia Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Doa yang mengenal kehendak Tuhan. Lewat peristiwa-peristiwa yang engkau hadapi, engkau akan memahami ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Yunus masuk di perut ikan dan kemudian dia mengalami pengakuan tentang kebesaran Tuhan. Dia menyadari, saya selama ini udah bernasar. Ada banyak orang ketika dia datang kepada Tuhan untuk meminta pokok-pokok doanya menjadi jawaban. Sampai di titik dia meminta dan meminta, dia nggak pernah mengerti apa sih sebetulnya kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, selama engkau tidak memahami kehendak Tuhan di dalam hidupmu, biasanya doamu itu akan mengambang. Doamu itu akan sia-sia. Saudara, di dalam dunia ini ada banyak orang Kristen sudah berpuluh-puluh tahun, tapi jangankan mereka memahami tentang isi doa, memahami kehendak Tuhan itu mereka tidak mengerti. Apa sih maksud Tuhan di dalam hidupku? Saudara, sudah tahu engkau mengerti apa sih maksud Tuhan di dalam hidupmu? Amin. Ada satu orang yang mengalami sakit selama 38 tahun. Dia selalu ada di kolam Bethesda. Dan setiap kali dia mau mengejar itu kolam air yang bergoncang, dia tidak mampu. Kemudian Tuhan datang menghampiri dia dan menyembuhkan dia. Singkat cerita, lewat peristiwa itu dia disembuhkan. Sudahkah engkau pahami maksud kehendak Tuhan ketika engkau diizinkan Tuhan masalah? Orang yang 38 tahun sakit itu, kemudian lewat kesembuhannya, orang-orang di kolam Bethesda menjadi tahu tentang siapa itu Mesias. Seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia dikenal sebagai wanita yang najis. Tetapi ketika dia memegang jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Apa kehendak Tuhan di balik persoalannya? Supaya manusia bisa melihat bahwa ada satu nama yang memberikan kemenangan. Satu lagi, Lazarus. Dia sudah 4 hari meninggal.
dan dia sudah kain peluh yang sudah membungkus dia, sudah bau busuk, saudara. Tapi Tuhan berkata, sengaja aku tinggal di kota supaya aku terlambat datang. Supaya di hari yang keempat, Lazarus sudah meninggal dunia, bahwa Yesus datang ke sana. Apa yang terjadi dikatakan? Supaya engkau belajar percaya. Dan engkau akan melihat bagaimana Lazarus itu sembuh. Kemudian melihat, semua orang di sana melihat kemuliaan Tuhan. Kadangkala saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kalau kita mengerti dan maksud kehendak Tuhan di balik setiap persoalan yang ada, dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang tidak bisa diduakan. Dia adalah Tuhan yang tidak bisa disangkal. Dia adalah Tuhan, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Pada waktu engkau kekurangan, kalau engkau memahami kehendak Tuhan, di situ engkau tahu Tuhan izinkan masalah datang di dalam hal keuangan. Karena Tuhan menghendaki setiap orang bisa mengakui kebesaran Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang berkati, Lazarus mati 4 hari. Supaya orang belajar untuk percaya. Dan melalui penyakitnya, melalui kematiannya, Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Saudaraku, berdoa dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan, berdoa sambil memahami kehendak Tuhan. Yang ketiga, berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa adalah doa yang paling powerful. Setiap kali engkau berdoa dan terjadi keselamatan jiwa di sana, maka Tuhan pasti apapun keputusannya, dia akan mengubahkan untuk membawa sebanyak-banyaknya orang untuk diselamatkan. Hari ini ketika engkau dalam kesulitan di dalam persoalan masalah pergumulan, biarlah satu orang diselamatkan. Mungkin engkau adalah orang yang pertama diselamatkan di keluargamu. Ketika engkau rindu pertobatan itu terjadi bagi keluargamu, satu orang diselamatkan, maka seluruh isi keluarga pasti diselamatkan. Saudaraku yang diberkati, the message pada hari ini, doa yang benar bisa mengubah keputusan Tuhan untuk menjawab sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Engkau Tuhan yang sanggup mengubah keputusanmu karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang adil. Engkau juga Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan menyesal dengan apa yang menjadi keputusannya. Tetapi satu fakta bahwa Tuhan sanggup mengubah keputusannya ketika dia melihat ada orang-orang yang merendahkan diri. Ketika dia melihat ada orang-orang yang memahami kehendak Tuhan. Ketika dia melihat bahwa ada orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa yang begitu banyak di luar sana. Bapa, kami berdoa ketika kami mengalami keputusan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kehidupan kami dapat memuliakan Engkau. Dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih dan kami mohon berkat yang spesial daripada Tuhan. Kiranya kami orang-orang yang tidak kecewa ketika doa belum dijawab. Tetapi kami belajar memahami maksud Tuhan. Ada satu tujuan yang lebih mulia di balik segala persoalan. Itu sebabnya kami yang sudah melupakan Tuhan, kami berbalik, kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di saat itulah terjadi kemenangan besar di pihak kami. Bapak, kami berdoa buat pagi hari ini untuk Minahasa Tenggara Tuhan. Usianya yang bertambah menjadi 16 tahun. Diberkatilah kepemimpinan Bupati, Wakil Bupati, berkatilah semua pemimpin-pemimpin wilayah di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan. Minahasa Tenggara di pikiranmu, Minahasa Tenggara di hatimu, Minahasa Tenggara di dalam anugerah Tuhan. Keselamatan kekal terjadi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk ulang tahun dari adik Brandon yang pertama bisa melewati kesukaran di dalam hidupnya lewat sakit penyakit yang Engkau izinkan terjadi, tetapi kami bersyukur dia sudah sembuh. Dengan iman kami percaya dari ujung rambut sampai ujung kaki, adik Brandon diurapi oleh Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi adik Brandon, umur panjang, kesehatan, kekuatan, jalan keluar, bahkan pertolongan medis Tuhan terjadi dalam kehidupan adik Brandon, sehingga dia mengalami keselamatan roh, jiwa, dan tubuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan, urapan Tuhan, membungkus kehidupan Brandon Tuhan. Sehingga oleh bilur-bilurnya ia sembuh dan dia kuat diberkati Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami.
Kami menyerahkan KKR tanggal 27 Tuhan tentang berubahlah oleh pembaharuan budimu. KKR yang akan dipimpin oleh Sister Lilin Nayoan. KKR yang akan dibawakan firman oleh Pendeta Peba Afan Tuhan Supit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kiranya memberkati dan melingkupi sehingga ibadah ini boleh lancar, baik dan diberkati oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hati kami pada pagi hari ini. Kami diberkati, kami diurapi, kami lebih daripada pemenang. Iblis tidak akan bertahan menghadapi kami oleh karena Allah di pihak kami. Roh Tuhan ada pada kami sebab Engkau telah mengurapi kami untuk memberitakan Injil, kemenangan, kemuliaan, dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami terima berkat-berkat spesial daripada Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, haleluya, amin. Saudara yang baru pertama kali join pada pagi hari ini, yang belum ketik tanda lonceng, silakan klik tanda lonceng, maka saudara akan mendapatkan pemberitahuan setiap hari. God bless you, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.